Kenapa banyak lansia sulit tidur dan bagaimana cara mengatasinya secara alami? Sebelum kita mulai, mohon like video dan subscribe ke channel kami. Terima kasih. Mbah Kartini, 72 tahun, dulunya menyukai ketenangan malam. Dulu, malam adalah waktu favoritnya saat desa mulai hening, suara jangkrik mengantar senja, dan lampu minyak menyebarkan cahaya keemasan yang lembut di dinding rumah. Ia biasa duduk di beranda, memegang secangkir teh melati, mendengarkan desir angin dan kadang suara anjing menggonggong dari jauh. Saat-saat itu adalah waktu untuk mengingat, untuk berdoa, untuk merasa damai. Tapi belakangan ini, keheningan malam berubah menjadi kejam. Malam tidak lagi memeluknya seperti selendang hangat. Kini, malam menekan seperti kabut yang berat dan sesak. Setiap kali ia berbaring, matanya menolak terpejam. Tatapannya terpaku ke langit-langit kayu di atas ranjang, seolah sedang menantang gelap. Awalnya hanya beberapa malam gelisah, mimpi buruk sesekali, tenggorokan kering, hal-hal kecil, tapi perlahan memburuk. Suatu malam, ia mendengar suara papan lantai berderi di depan pintu. Lalu malam berikutnya, suara bayi menangis pelan, jauh, seperti berasal dari tempat yang tidak nyata. Tidak ada bayi di dekat rumah. Lalu muncullah bisikan, suara-suara samar yang lenyap begitu ia menoleh. Ia mencoba meyakinkan diri, itu cuma angin, rumah tua bergerak, mungkin kenangan yang berulah. Tapi tubuhnya tahu lebih dari itu. Di akhir minggu kedua, matanya mulai bergetar. Tangannya pun begitu. Ia sering duduk di tepi ranjang saat matahari terbit, bahu membungkuk, napas terengah-engah, jantung berdetak seperti habis dikejar sesuatu. Pernapasannya tak teratur dangkal, cepat. Kadang ia terbangun dengan kejang, merasa seperti tak bisa bernapas. Kakinya gelisah, pikirannya kacau. Tetangga mulai memperhatikan. Ibu-ibu di pasar menyapanya dengan tatapan prihatin. Wajar, Mbah. Orang tua memang tidurnya sering begitu. Mereka menawarkan jahe, akar valerian, kantong lavender yang diikat kain cantik. Ada juga yang membawakannya jimat dari dukun. Ia simpan, tapi tak disentuh. Bukan karena tak percaya tapi karena ia tahu ini bukan sekadar soal makhluk halus atau kutukan. Tubuhnya seperti lupa caranya tidur. Ia mencoba segala cara. Tidak tidur siang, minum susu hangat, merendam kaki dengan air garam sambil membaca surah Al-Falaq. Tapi tak ada yang berhasil. Tubuhnya tetap terjaga, sementara jiwanya menangis minta istirahat. Lalu datanglah kelelahan bukan sekadar capek biasa, tapi kelelahan yang membuatnya lupa nama, salah taruh panci, membiarkan air keran menyala hingga dapur kebanjiran. Ia membakar nasi, salah panggil cucu tetangga, bahkan pernah lupa salat subuh, hal yang tak pernah terjadi sepanjang hidupnya. Suatu hari, saat sedang menyapu beranda, ia ambruk, bukan pingsan, tapi seperti benang boneka yang putus. Ia terduduk di tembok rumah, mendengarkan angin menyisir daun pisang kering. Sapu tergelatak di sebelahnya. Ia tak punya tenaga untuk mengambilnya lagi. Saat akhirnya berdiri perlahan, hati-hati rasanya seperti memikul 100 tahun di punggungnya. Tapi yang lebih buruk dari lelah fisik adalah rasa takut. Ia mulai takut saat senja datang, saat bayangan mulai panjang, saat cahaya mulai padam. Ia melirik sudut rumah, berjaga, seakan sesuatu bisa muncul dari kegelapan kapan saja. Ia berhenti menyalakan lampu minyak, berpikir bahwa gelap total mungkin lebih baik daripada bayangan yang menari di dinding. Tapi dalam gelap pekat, imajinasinya tumbuh liar. Wajah-wajah muncul di tempat kosong, bentuk-bentuk bergerak di langit-langit. Sesuatu terasa duduk di ranjang di sampingnya. Dunianya mengecil jadi dua hal, siang dan rasa takut. Kadang sangat jarang tubuhnya mulai mengantuk, kelopak mata berat, napas melambat. Tapi tepat saat hampir tertidur, tubuhnya tersentak adrenalin melonjak, napas tercekik. Seolah pikirannya sendiri menahannya agar tetap terjaga. Nafsu makan lenyap, makanan jadi rutinitas tanpa rasa. Teh kesukaannya kini seperti logam. Berat badannya turun, tapi ia tak sadar. Ia bahkan tak bercermin lagi. Untuk apa? Yang terlihat hanya bayangan wanita tua bermata cekung yang takut akan keheningan. Setiap hari ia berbisik pada diri sendiri, aku lelah. Tapi lebih lelah lagi kalau terus begadang. Tapi ia tak bisa berhenti. Tidur bukan lagi istirahat, tidur jadi medan perang dan ia kalah. Lalu suatu siang, ia berdiri di dapurnya sendiri dan lupa kenapa ia ada di sana. Ketel air mendidih hingga kering. Televisi menyala di ruang sebelah,
memutar acara yang tak ia ingat mulai. Ia duduk di meja, tubuh gemetar, mata terbuka lebar. Dunia terasa jauh, seperti dilihat dari balik kaca buram. Dan saat itulah terdengar ketukan di pintu. 3 kali, tegas, akrab. Itu Lila, cucunya, seorang perawat dari kota, keras kepala seperti ibunya, tapi selembut almarhum ayahnya. Sekali lihat wajah Mbah Kartini, senyum Lila langsung pudar. "Mbah," kata Lila pelan, berlutut di samping kursinya. "Apa Mbah tidur semalam?" Mbah Kartini membuka mulut, tapi suaranya serak. Tak ada jawaban, hanya tatapan lelah dari seseorang yang telah tersesat terlalu lama dalam hutan tanpa tidur dan baru kini menemukan jalan pulang. Hal pertama yang Mbah Kartini sadari dari Lila adalah betapa cucunya itu telah berubah. Gadis kecil yang dulu berlarian tanpa alas kaki di sawah kini mengenakan blus putih rapi, rambut diikat sederhana. Suaranya tenang dan tertata seperti seseorang yang telah melihat banyak hal dan belajar menyimpannya dalam diam. Lila tidak langsung bertanya. Ia bergerak di dalam rumah dengan hati-hati, seakan tahu bahwa rumah ini masih milik keheningan. Ia membuka jendela, membiarkan angin masuk, menyalakan sebatang dupa cengkeh dan meletakkannya di dekat pintu. Ketika akhirnya bicara, itu pun dilakukan pelan-pelan. Di pagi berikutnya saat sarapan, Mbah Kartini nyaris tak menyentuh makanannya. Sendok di tangannya gemetar. Nasinya sudah dingin sejak lama. "Mbah," kata Lila lembut, "sudah berapa malam Mbah nggak tidur?" Mbah Kartini berkedip lambat. Ia tidak tahu pasti. 1 minggu, 2, ia tidak mencoret kalender. Waktu sudah menjadi kabur tercampur antara fajar kebiruan, mata merah, suara-suara aneh, dan tidur-tidur sebentar yang tak pernah tuntas. "Sudah lama," bisiknya. "Tidur itu, rasanya seperti hilang, seperti kabur dari tubuhku." Lila meraih tangannya, genggamannya hangat, penuh, nyata. Kalau terus begini, Mbah bisa sakit, bisa kena stroke, jantung, otak juga bisa kena dampaknya. "Tidur itu bukan kemewahan, Mbah, tapi kebutuhan." Kata stroke menggema seperti air dingin di kepala Mbah Kartini. Ia pernah melihat tetangganya, Pak Darto, terkena stroke, tubuh kaku, mulut miring, tak bisa bicara, tidak bisa makan sendiri. Ia melihat tangannya sendiri kurus, gemetar, kulitnya kering seperti daun tua. "Kadang aku takut tidur," akunya. "Tapi, aku lebih takut kalau begini terus." Lila mengangguk. "Aku ngerti, tapi kita bisa coba ubah. Pelan-pelan, ya." Siang itu, Lila mulai memperhatikan kebiasaan sang nenek seperti seorang detektif. Ia mencatat bagaimana Mbah Kartini selalu minum teh manis kental 3 sendok gula setelah maghrib. Bagaimana televisi menyala sampai lewat tengah malam. Bagaimana ia sering terlelap di kursi goyang siang hari, lalu terbangun linglung. Bagaimana ia kadang melewatkan salat Isya karena terlalu lelah untuk berdiri. Dan yang paling mencolok, tidak ada rutinitas penutup hari, tidak ada ritual tidur. Mbah Kartini hanya menunggu rasa lelah yang cukup dalam untuk menjatuhkannya, atau menunggu rasa takut mengambil alih. Maka malam itu, Lila membawa perubahan, bukan dengan larangan, tapi dengan kelembutan. Hal-hal kecil, langkah-langkah sederhana. Ia menyebutnya rencana tidur seperti resep, atau mungkin mantra penyembuh. Pertama, ia menyiapkan baskom berisi air hangat dengan daun kayu putih. "Untuk kaki," katanya, "biar tenang, biar hangat." Mbah Kartini mencelupkan kakinya. Hangatnya menjalar perlahan naik, menyelimuti betisnya seperti ombak lembut. Lalu, Lila memadamkan lampu terang, mengganti bohlam putih dengan cahaya ember hangat. Bayangan di dinding melembut. Tak ada lagi sudut tajam. Tak ada lagi kilatan yang membuat jantung berdegup. Kemudian, latihan napas. Tarik napas 4 hitungan. Tahan, hembuskan perlahan. Ulangi. Awalnya terasa aneh. Mbah Kartini tak terbiasa menghitung napas. Tapi setelah ronde ketiga, bahunya terasa sedikit lebih ringan. Terakhir, Lila memutar rekaman pelan lantunan Al-Quran. Lembut, merdu, perlahan, seperti suara dari mimpi. Bukan keras, cukup untuk meredam kebisingan di dalam kepala. Dan satu aturan yang Lila katakan paling penting, tidak ada layar setelah jam 8 malam. Itu yang paling sulit. Televisi adalah teman satu-satunya selama malam panjang. Suara dan cahaya dari layar mengalihkan perhatian dari kesepian. Tapi layar juga membuat pikirannya tetap waspada, tegang, terjaga. Mbah Kartini sempat mengeluh. "Kalau sepi banget, aku malah tambah takut."
Tapi Lila hanya tersenyum dan membawa satu hal lain, buku doa lama. Halamannya kuning, tapi familiar, menenangkan. Mereka membaca beberapa baris bersama. Tidak lama, cukup untuk menutup hari dengan damai, bukan panik. Dan ketika waktu tidur tiba, Lila menyelimuti Mbah Kartini dengan pelan, seperti saat ia masih kecil. Kalau nggak bisa tidur, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Bisik Lila, tutup mata, dengar napasmu. Malam itu nggak jahat, Mbah. Dia cuma butuh ketenangan. Malam itu, Mbah Kartini belum langsung tertidur. Ia masih menatap langit-langit, masih merasa jantungnya berdebar saat angin mengetuk jendela. Tapi rasa takutnya melunak, tidak hilang sepenuhnya, tapi menipis. Seperti tirai berat yang perlahan disingkap. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia tidak merasa seperti sedang bertempur melawan malam. Ia hanya sedang berada di dalamnya. Dan itu adalah awal. Malam ketiga menjadi titik balik. Malam pertama masih penuh ketegangan tubuh Mbah Kartini terlalu terbiasa berjaga, pikirannya masih curiga terhadap ketenangan. Malam kedua sedikit lebih mudah, meski bayangan-bayangan dan degup jantung yang gelisah belum sepenuhnya hilang. Tapi malam ketiga, ada sesuatu yang berubah. Bukan keajaiban yang tiba-tiba, lebih seperti pintu yang sebelumnya tak terlihat, kini mulai terbuka perlahan. Tak ada momen dramatis, hanya keheningan yang sedikit lebih lembut, napas yang sedikit lebih dalam, dan rasa tenang yang perlahan tumbuh di dada. Malam itu, Lila menyiapkan ritual yang sama. Rendaman kaki hangat, cahaya lampu kuning temaram, lantunan Al-Quran yang lembut, kali ini surah Ar-Rahman, dengan pengulangan yang menenangkan. Fabi ayyi al-ai rabikumatu kazibaan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mbah Kartini memejamkan mata saat suara itu memenuhi ruangan. Malam ini, ayat-ayat itu tidak terasa seperti nasihat. Mereka terasa seperti kenangan sesuatu yang dulu ia tahu, dan kini perlahan kembali. Ia berbaring di kasurnya yang tipis, menarik selimut hingga ke dagu, dan membiarkan napasnya menyesuaikan irama suara. Malam itu, ia bermimpi, bukan mimpi buruk, bukan potongan-potongan kacau seperti malam-malam sebelumnya. Ini berbeda, lembut, jelas, penuh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah yang menguning, padi siap panen. Langit luas dan pucat, udaranya hangat. Ia merasa muda bukan dalam tubuh, mungkin, tapi dalam jiwa. Ringan, tak terbebani. Di sampingnya berdiri Mbah Kakung. Ia mengenakan baju batik lamanya, yang kerahnya sedikit robek. Wajahnya seperti dulu, mata teduh, garis-garis tua, senyum yang tak pernah berubah. Di tangannya ada bakul anyaman. Ia tertawa ketika angin menerbangkan capingnya. "Ayo, Tin," panggilnya, memakai nama kecilnya. "Kita panen dulu, sebelum hujan turun." Ia tertawa, tawa sungguhan. Suara itu terasa baru di tenggorokannya. Mereka membungkuk bersama, tangan menyentuh padi yang siap dipetik. Udara dipenuhi aroma tanah dan sinar matahari. Lututnya tak sakit, napasnya ringan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kelelahan, tak banyak kata, tak perlu. Kehadiran Mbah Kakung sudah cukup. Seolah berkata tanpa suara, "Kamu pernah dicintai, dan masih dicintai." Saat ia terbangun, fajar sudah menyingsing. Burung-burung bernyanyi di luar jendela. Angin pagi menggerakkan tirai. Cahaya lembut menyusup ke dalam kamar seperti tumpahan susu. Sesaat, ia tak bergerak, ia hanya bernapas. Dada yang seminggu terakhir terasa hampa dan tegang, kini terasa utuh. Bukan berat, tapi penuh. Dan nyeri di belakang matanya, nyeri yang muncul karena tak tidur selama berhari-hari telah lenyap. Ia duduk perlahan, menyentuh pipinya sendiri, lalu menoleh ke pintu di mana Lila tertidur di atas tikar. "Lila," bisiknya pelan. "Nak, bangun sebentar." Lila membuka mata, bangun sambil mengusap wajahnya. "Kenapa, Mbah?" Mbah Kartini tersenyum, kecil, lelah, tapi sungguh-sungguh. "Tadi malam aku tidur, dan aku mimpiin Mbah Kakung. Kami panen padi bareng." Lila berkedip, lalu ikut tersenyum. Matanya melembut, penuh rasa lega. "Alhamdulillah." Tak banyak kata setelah itu. Momen itu tak butuh penjelasan. Sore harinya, saat senja kembali datang, Mbah Kartini menyalakan lampu minyak. Ia duduk di dekat jendela, mengenakan selendang hangat, secangkir teh herbal di tangan, menatap taman kecil yang mulai diselimuti bayangan. Bisikan-bisikan itu tak ada lagi. Tangisan samar, derit-derit aneh, semuanya hilang. Yang tersisa hanya keheningan. Tapi kali ini,
keheningan itu tak lagi menakutkan, keheningan itu damai. Malam itu, sebelum berbaring, ia meletakkan tangannya di dada, merasakan detak jantungnya. Tenang, lembut, ia berbisik pada diri sendiri, jangan takut malam. Malam hanya butuh ketenangan. Lalu ia memejamkan mata, bukan untuk melarikan diri, tapi karena ia akhirnya siap untuk beristirahat. Jika susah tidur, jangan diam. Mungkin tubuhmu lelah, tapi jiwamu butuh disentuh dengan kasih dan rutinitas. Jangan tunggu sampai rasa takut datang di setiap malam. Kadang, penyembuhan dimulai bukan dengan obat, tapi dengan rutinitas yang teratur pada diri sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe.